Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang topik SDLC, yaitu Software Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sebuah aplikasi. Nah, SDLC atau Software Development Life Cycle adalah kerangka kerja atau model manajemen proyek terstruktur yang menguraikan fase-fase yang diperlukan untuk membangun perangkat lunak mulai dari tahap awal hingga hasil akhir. Nah, tujuan dari siklus hidup pengembangan sistem ini yaitu menciptakan proses produksi yang efektif dan berkualitas agar dapat memenuhi harapan dan keinginan pelanggan atau pengguna sesuai dengan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan daripada Software Development Life Cycle sebuah aplikasi bengkel yang merupakan proyek yang sedang kami kerjakan, di mana beberapa tahap proses SDLC yang akan dilakukan yaitu mulai dari tahap perencanaan, analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, kemudian deployment, dan tahap akhir yaitu pemeliharaan. Nah, beberapa model SDLC yang sering digunakan yaitu ada model waterfall, model prototype, model agile, model V-shape, model spiral, dan model konkuren. Nah, pada proyek yang saya kerjakan, saya menggunakan model waterfall. Nah, di mana kerangka kerja ini menekankan untuk terus maju dari satu tahap ke tahap berikutnya. Nah, jadi pada proses ini benar-benar harus diselesaikan dari tahap ke tahap yang selanjutnya. Nah, kenapa saya memilih model ini? Karena proyek yang sedang saya kerjakan ini tergolong proyek yang kecil dan cocok pada pengembangan aplikasi yang akan kami kerjakan, yaitu aplikasi bengkel. Nah, kemudian pada tahap perencanaan, hal yang dilakukan untuk pengembangan sebuah aplikasi yaitu menentukan tujuan utama daripada aplikasi itu dibuat. Misalnya, tujuan daripada dibuatnya aplikasi bengkel yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bengkel tersebut. Nah, kemudian mengidentifikasi kebutuhan pemilik atau pengguna. Dalam hal ini, tim pengembang melakukan wawancara terhadap pemilik bengkel, karyawan, dan pelanggan untuk mengidentifikasi apa-apa saja fitur atau modul-modul yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi yang diinginkan. Dan di tahap perencanaan ini juga akan dibicarakan mengenai anggaran biaya, yaitu biaya pengembangan dan juga biaya maintenance. Selanjutnya, pada tahap perencanaan juga ditentukan berapa lama waktu pengerjaan aplikasi hingga aplikasi dapat selesai dan dapat digunakan. Nah, kemudian tahap berikutnya yaitu ada analisis kebutuhan, di mana analisis kebutuhan ini merupakan proses mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menganalisis kebutuhan dan kendala pemangku kepentingan untuk mengembangkan serangkaian persyaratan yang jelas dan komprehensif untuk sistem perangkat lunak. Nah, berikut langkah-langkah praktis untuk melakukan analisis kebutuhan pengembangan aplikasi bengkel. Nah, yang pertama yaitu mengumpulkan kebutuhan dari pemilik bengkel. Dalam hal ini, tim pengembang melakukan wawancara terhadap pemilik bengkel, yaitu terkait kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional dari aplikasi yang akan dibangun. Nah, contoh
pada aplikasi bengkel yang akan dibangun akan dibuat fitur pendaftaran pelanggan, kemudian manajemen stok suku cadang, kemudian ada riwayat servis kendaraan, dan juga sistem antrian atau penjadwalan dan notifikasi atau pemberitahuan layanan servis sudah selesai atau belum. Dan terdapat juga pada aplikasi bengkel ini ada laporan harian, kemudian laporan bulanan, dan laporan tahunan keuangan daripada operasional bengkel yang akan dibangun aplikasinya. Dan tahap yang kedua mungkin mendokumentasikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nah, dalam tahap ini perlu dilakukan dokumentasi kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan secara rinci, yang mencakup kebutuhan fungsional maupun kebutuhan non-fungsionalnya. Nah, jadi dokumen ini nanti digunakan sebagai acuan pengembang ya untuk pengembangan dan implementasi sistem ini. Jadi dokumen ini nanti merupakan acuan oleh pengembang dan juga pemilik bengkel serta pihak yang terlibat dalam pengembangan aplikasi. Nah, setelah tahap analisis kebutuhan dilakukan, maka tahap yang berikutnya adalah desain. Ya, berdasarkan requirement yang telah ditentukan sebelumnya, maka tim pengembang akan membuat rencana desain atau spesifikasi desain. Ya, beberapa aspek desain yang akan ditentukan seperti misalnya arsitektur. Menentukan arsitektur sistem dan teknologi yang digunakan, seperti bahasa pemrograman yang akan digunakan, menggunakan database apa, dan struktur sistemnya bagaimana. Nah, kemudian user interface-nya mendefinisikan bagaimana cara users ketika berinteraksi dengan aplikasi atau software, serta bagaimana cara software atau aplikasi memberikan respon. Nah, kemudian platform perangkat lunak yang dibangun misalkan dapat berjalan baik pada sistem operasi apa atau pada browser apa dan device apa saja yang disupport. Nah, kemudian rincian desain yang dibahas dengan pemangku kepentingan, dalam hal ini pemilik bengkel, sehingga tim pengembang akan menjelaskan berbagai resiko juga terhadap teknologi yang akan digunakan, kemudian kemampuan tim dan kendala proyek akan dihadapi, serta waktu dan anggaran juga. Selanjutnya pemilik bengkel akan meninjau kembali desain tersebut. Ya, tim pengembang mengharapkan pemilik bengkel meninjau kembali desain tersebut dan memberikan saran atau masukan apakah desain yang ditawarkan dapat diterapkan dan diimplementasikan untuk tahapan selanjutnya. Nah, setelah tahap desain dilakukan, maka proses development atau proses pengembangan atau pembangunan sebuah aplikasi dapat dimulai. Jadi pada fase ini tim pengembang akan memulai membangun seluruh sistem dengan menulis kode dengan bahasa pemrograman yang ditentukan atau yang dipilih sebelumnya. Nah, misalkan tahap ini tim pengembang membuat backhand atau membuat front end, yaitu dalam pembuatan backend mungkin di dalamnya terdapat beberapa modul seperti pada bengkel, aplikasi bengkel misalkan, yaitu ada modul pengelolaan stok suku cadang, ada modul pengelolaan manajemen keuangan, dan juga ada modul manajemen user pengguna. Nah, selain di fitur back-end-nya, di fitur front-end-nya juga sangat dipertimbangkan, yaitu untuk mengembangkan antarmuka pengguna. Kemudian di tahap development ini
tim pengembang juga mengintegrasikan ya back end dengan front end agar terjadi sinkronisasi dengan baik. Nah, setelah proses pengembangan aplikasi selesai dilakukan, maka tahap yang berikutnya yaitu tahap pengujian atau testing. Nah, tahap ini merupakan sangat penting dalam proses SDLC karena tahap ini memungkinkan kita untuk memastikan bahwa sistem atau aplikasi yang dibangun dapat beroperasi dengan baik dan memenuhi kebutuhan atau harapan pengguna. Nah, jadi di tahap ini tim pengembang menguji semua fitur perangkat lunak untuk memastikan bahwa sistem terbebas dari cacat atau error maupun bug. Nah, jika ternyata masalah ditemukan di dalam aplikasi yang dikembangkan, maka tim pengembang melakukan perbaikan kembali. Nah, proses ini berlanjut hingga perangkat lunak yang dibangun benar-benar terbebas dari error atau kesalahan, sehingga dipastikan aplikasi yang dibangun dapat berjalan dengan stabil dan berfungsi sesuai dengan harapan pengguna. Nah, beberapa tahap yang dilakukan dalam proses pengujian, contohnya pada aplikasi bengkel yang sedang kami bangun, yaitu pengujian akan dilakukan nantinya seperti pengujian yaitu unit testing, yaitu menguji setiap fungsi atau modul-modul yang terdapat pada aplikasi yang dibangun. Kemudian integration testing, yaitu menguji apakah front end dan back end-nya berfungsi dengan baik. Kemudian ada tahap pengujian user acceptance testing ya. Nah, ini melibatkan pengguna bengkel atau pemilik bengkel untuk memastikan aplikasi memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian ada debugging, yaitu untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan. Setelah tahap pengujian, maka ada yang namanya tahap deployment. Nah, setelah fase pengujian perangkat lunak selesai dan dipastikan tidak ada lagi bug atau kesalahan yang tersisa pada sistem, maka tahap deployment dapat dilakukan. Nah, tujuan dari tahap ini adalah untuk mendeploy perangkat lunak ke lingkungan produksi sehingga pengguna dapat memulai menggunakannya. Nah, dalam tahap deployment ini mungkin ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu menginstal aplikasi di komputer bengkel atau di server lokal atau di cloud. Kemudian mengkonfigurasikan database dan servernya. Dan pada tahap deployment ini juga perlu melakukan pelatihan, yaitu melatih pengguna atau pemilik bengkel misalkan dan kasir dalam menggunakan aplikasi yang telah dibangun. Nah, tahap yang terakhir daripada proses SDLC yaitu maintenance, yaitu pemeliharaan. Nah, tim pengembang akan tetap melakukan pemeliharaan sistem dan melakukan pembaruan agar kinerja aplikasi tetap dapat optimal, dan tentunya ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat maintenance. Mungkin ada perbaikan bug jika masih ada laporan permasalahan dari penggunaan sistem. Kemudian upgrade sistem mungkin ketika kinerja software dengan sistem yang lebih baru sudah diperlukan atas perkembangan teknologi sekarang. Kemudian peningkatan fitur. Nah, menambahkan fitur atau fungsionalitas daripada sistem yang dikembangkan. Nah, ini berdasarkan keinginan atau masukan daripada pemilik bengkel. Misalkan ada penambahan fitur-fitur yang diinginkan lagi. Nah, demikian tahapan atau proses SDLC yang dapat saya jelaskan mengenai proyek yang telah kami kerjakan, yaitu proyek aplikasi bengkel. Terima kasih.